Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Huan Scapo. Baik, kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan prosedur dan teknik pembedahan fistula arteriovenosa. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan terkait masalah pembedahan AV fistula, ada baiknya saya memberikan sedikit prelude terkait masalah kasus GGK yang semakin bertambah. Kita tahu bahwa GGK stage 5 diperlukannya pengganti dari fungsi ginjal, yaitu dengan hemodialisis yang bisa digunakan untuk seumur hidup. Nah, perannya untuk akses vaskular ini menjadi tindakan atau kebutuhan hemodialisis tersebut. Seorang ahli bedah umum dan seorang dokter ahli bedah bidang vaskular ini adalah orang yang memiliki kompetensi untuk pemasangan akses vaskular terutama AV fistula. Akses vaskular sendiri meliputi kateter dialisis sentral dan fistula arteriovenosa. Menurut panduan internasional, pada kasus GGK stadium 4, itu sudah harus kita pertimbangkan dipasangnya akses tersebut. Untuk sejarah perkembangan arteriovenosa, diawali dengan tahun 1960, di mana templon silatic loop ditemukan oleh Kuhn. Alat ini diletakkan di luar tubuh, sehingga memiliki kekurangan karena risiko infeksi dan pembuntuan yang sangat tinggi. Kemudian pada tahun 1966, M.J. Brescia dan James Simino mengembangkan teknik pembedahan fistula arteriovenosa, di mana teknik pembedahan ini dilakukan dengan teknik anastomosis side to side. Seiring jalan, pada tahun 67, Brescia, Simino, dan M. Sperling melaporkan pembedahan fistula arteriovenosa dengan teknik terbaru anastomosis end to end. Pada tahun 1968, teknik berkembang menjadi teknik anastomosis yang menggunakan end to side. Apa yang menjadi indikasi pembedahan untuk pemasangan AV fistula? Menurut European Society for Vascular Surgery dan Kidney Disease Outcome Quality Initiative, pada kasus GGK stadium 4, itu kita sudah harus memikirkan pemasangan AV fistula, di mana diharapkan sudah siap dalam waktu 3 hingga 6 bulan sebelum rencana inisiasi terapi hemodialisis. European Society for Vascular Surgery juga menyatakan bahwa hanya ada 2 kondisi yang membenarkan pertimbangan penggunaan kateter vena sentral, yaitu yang pertama adalah jika pembuatan AV fistula atau graft arteriovenosa tidak memungkinkan. Yang kedua, pada pasien dengan harapan hidup yang rendah. Jadi, dari sini, indikasi dari pembedahan AV fistula adalah pertama, pasien GGK stadium 4 yang dipersiapkan untuk menjalani hemodialisis rutin. Yang kedua, pada pasien GGK yang telah menjalani hemodialisis rutin lewat kateter vena sentral ataupun dengan tusukan langsung di pembuluh darah paha atau lengan. Prinsip pemilihan lokasi pembedahan, secara umum prinsip tersebut ada 3 macam. Yang pertama, selalu menggunakan vena ekstremitas atas terlebih dahulu, dan yang digunakan adalah daerah distal terlebih dahulu, di mana tujuannya pemakaian vena distal memungkinkan preservasi vena yang lebih proksimal. Ini untuk mencegah jika kalau misal daerah distal itu tidak bisa digunakan atau bermasalah. Yang kedua adalah pilih sisi non-dominan pada ekstremitas tersebut, karena pasien akan lebih nyaman jika arteriovenosa pada sisi yang non-dominan. Kita tahu bahwa ketidaknyamanan pada pemasangan AV fistula pada ekstremitas tersebut dapat bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah pemilihan ekstremitas inferior. Pemilihan ekstremitas inferior ini merupakan pilihan terakhir, di mana ekstremitas superior sudah tidak bisa digunakan. Harus diingat adalah pemilihan ekstremitas inferior ini memiliki faktor risiko infeksi lebih tinggi dan adanya rasa ketidaknyamanan pada saat pemasangan AV fistula.
Adanya persiapan sebelum dilakukan tindakan pembedahan AV fistula. Persiapan tersebut meliputi yang pertama anamnesis, kedua pemeriksaan fisik, ketiga pemeriksaan penunjang. Sedangkan untuk anamnesis ini meliputi satu jenis kelamin, kedua usia penderita, ketiga faktor-faktor komorbid apa saja yang dimiliki oleh pasien. Yang keempat adalah riwayat pemakaian kateter vena sentral yang cukup lama. Untuk kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi yang pertama, pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, perabaan pulsasi arteri mulai dari arteri axillaris, brachialis, radialis, dan ulnaris. Yang ketiga adalah tes Allen termodifikasi. Dan untuk ketiga ini adalah pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini adalah memperkuat untuk poin 1 dan poin 2. Seperti contoh pada pemeriksaan fisik, di mana perabaan pulsasi arteri yang tidak teraba atau mulai melemah. Dengan menggunakan USG Doppler, ini akan memperkuat dari pemeriksaan fisik tersebut. Ahli bedah sebaiknya mengenali dan mempersiapkan bahan dan instrumen yang diperlukan. Yang pertama adalah benang C3.0 atau 4.0. Ini digunakan untuk menigasi cabang-cabang pembuluh. Kedua, benang monofilamin polipropilene dengan 2 jarum ukuran 6.0 atau 7.0 atau 8.0. Ini digunakan untuk anastomosis pembuluh darah. Yang ketiga adalah benang 3.0 atau 4.0 absorbable dan non-absorbable. Ini untuk menutup kulit. Yang keempat adalah vessel loop atau benang silk 1.0 yang berfungsi untuk regular. Kelima, lidocaine 2% atau PHKN 1% sebagai anestesi lokal. Keenam, kateter intravenous ukuran 16-22 G dan sebut 10 cc sebanyak 2 buah. Ketujuh, larutan salin dicampur dengan heparin. Kedelapan, pisau nomor 11 atau beaver ukuran 3 mm. Kesembilan, pisau nomor 15 digunakan untuk insisi kulit. Berikut adalah instrumen dasar pada saat melakukan tindakan pembedahan AV fistula. Kita tahu bahwa pembedahan AV fistula ini dimaksud adalah bedah pintu. Alat pembedahan yang disediakan adalah antara lain 1. Kacamata loop. Ini sebagai mandatori untuk tindakan bedah mikro. Kedua, pemegang pisau. Ketiga, gunting benang. Keempat, gunting jaringan atau metsebum. Kelima, needle holder. Keenam, klem mosquito. 7, gastropeo. 8, gunting pouch atau gunting mikro. 9, pinset maskuler. 10, klem vaskuler atau bulldog minimal 30. 11, pinset anatomis. 12, pinset surgical. 13, retraktor Wetlaner. 14, retraktor Langenbeck. 15, klem 90 derajat atau right angle. 16, Satinsky. 17, mesin cotter atau bobin. Adapun dasar-dasar teknik pembedahan, di mana jenis-jenis anatomosis ada jenis end to side, di mana end dari vena dan to side dari arteri. Ada side dari vena dan to side dari arteri. Ada end dari vena dan end to arteri. Ada end dari arteri to side dari vena. Pada prinsipnya, pada melakukan anastomosis, terutama pada memegang pembuluh darah, itu cukup memegang lapisan adventitia saja dengan menggunakan pinset vaskuler. Yang kedua, pada saat membebaskan pembuluh darah dari jaringan sekitarnya, jangan dilakukan traksi berlebihan pada pembuluh darah. Kali ini saya mencoba untuk menjelaskan teknik pembedahan AV fistula. Setelah pasien diposisikan, dilakukan disinfektan dengan menggunakan povidone iodine. Pemberian anestesi lokal secara infiltratif dengan menggunakan lidocaine 2%. Teknik irisan ada berbagai macam. Ada dengan stick golf, ada teknik irisan transversal, dan ada teknik irisan longitudinal. Kali ini operator menggunakan teknik stick golf. Kemudian, identifikasi vena dan arteri, serta bebaskan dari jaringan sekitarnya.
Hentikan sumber perdarahan jika terjadi adanya perdarahan pada saat melakukan irisan, maka hentikan perdarahan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika identifikasi yaitu membedakan vena dengan nervus, terutama nervus cutaneus, nervus radialis, dan nervus brachialis. Jika sudah didapatkan vena dan atau arteri, maka dilakukan tegel dengan menggunakan benang silk yang dibasahi. Kemudian potong vena dengan cara miring atau bevel dan seproksimal mungkin. Setelah itu, dilatasi vena sepalika dilakukan dengan menggunakan larutan salin dengan heparin, menggunakan sepuit dan kanul vena, serta saat bersamaan asisten mencengkram sisi antebraki proksimal dari area pembedahan. Setelah itu, pasang klem vaskular atau klem bulldog di proksimal puntung distal vena untuk mencegah aliran darah balik. Sama dengan vena, didapatkannya arteri, maka dilakukan tegel dengan benang silk yang sudah dibasahi. Hal yang perlu diperhatikan saat pemotongan atau arteriotomi. Yang pertama, tentukan letak arteriotomi sesuai dengan panjang vena untuk menghindari tension. Hindari meletakkan klem vaskular di arteri yang mengalami aterosklerotik. Arteriotomi disarankan tidak lebih 2/3 diameter arteri. Pada saat arteriotomi, jangan melukai dinding posterior arteri. Hindari melakukan arteriotomi dari sisi samping arteri. Hindari melakukan arteriotomi di area yang mengalami aterosklerotik. Menggunakan pisau nomor 11 di sisi anterior arteri radialis, maka dilakukan arteriotomi. Saat akan melakukan anastomosis, digunakan benang polipropilena 7.0. Dimulai dari sisi heel vena dan atau arah jarum sisi arteri berjalan dari dalam keluar. Kemudian lakukan anastomosis end to site seperti prinsip anastomosis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Anastomosis dapat dimulai baik dari sisi vena maupun arteri, dari sisi toe ataupun dari sisi heel. Setelah vena dan arteri teranastomosis, maka yang harus diperhatikan adalah evaluasi setelah anastomosis. Yang pertama adalah arah anastomosis mengalami puntiran atau tekukan. Apakah ada area vena yang masih terjerat atau adanya kebocoran di anastomosisnya. Di akhir dilakukan teknik penjahitan secara simple interruptus menggunakan benang tidak diserat. 3.0. Dan berikut adalah komplikasi dari
AV fistula. Kesimpulannya adalah AV fistula merupakan akses hemodialisis yang paling ideal. Pemilihan lokasi pembedahan yang paling distal dan sisi non-dominan itu harus menjadi prioritas. Persiapan prabedah sebagai kunci dalam tindakan selanjutnya, di mana komplikasi dapat dicegah dengan persiapan pre, durante, dan post operasi yang baik. Demikian presentasi saya terkait tindakan bedahan AV fistula. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.